Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Ibu Widya Kurniawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang magnet. Apa itu magnet? Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan bisa menarik benda-benda tertentu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet diartikan sebagai setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Kata magnet sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos. Kata itu memiliki arti batu magnesian. Magnesian atau Magnesia adalah sebuah kota di wilayah Yunani. Sekarang kota ini berubah namanya menjadi Manisia yang terletak di wilayah Turki. Pada zaman prasejarah, di Magnesia ditemukan banyak sekali kandungan magnet. Sifat-sifat magnet. Sifat yang pertama, magnet menarik benda tertentu. Kalian bisa lihat pada layar, ada sebuah magnet yang dapat menarik beberapa buah paku. Paku termasuk benda magnetik atau benda yang dapat ditarik magnet. Namun, tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Sifat yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Coba kalian perhatikan pada layar. Gambar yang pertama adalah gambar tangan. Itu artinya sebuah magnet bisa ditembus dengan tangan. Untuk yang kedua, magnet bisa menembus kaca atau kayu yang tipis. Dan gambar yang terakhir adalah sebuah gelas atau kaca. Itu berarti magnet bisa menembus kaca. Sifat magnet yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub loh. Kutub apa saja? Yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara biasa dilambangkan dengan huruf U. Sedangkan kutub selatan biasanya disimbolkan dengan huruf S. Namun, ada juga sebuah magnet yang bersimbolkan huruf S dan N. Untuk huruf S sendiri, itu adalah short. Dalam bahasa Indonesia yang berarti selatan. Itu berarti yang berlambang huruf S menunjukkan kutub selatan. Sedangkan N atau North dalam bahasa Indonesia artinya utara. Untuk itu yang terdapat lambang N itu berarti menunjukkan kutub utara. Sifat magnet yang keempat, kutub yang berbeda saling menarik, sedangkan kutub yang sama saling menolak. Coba kalian perhatikan pada gambar. Ketika dua buah magnet didekatkan, namun yang berdekatan adalah kutub utara dengan kutub utara, maka magnet tersebut akan tolak-menolak. Namun sebaliknya, apabila dua buah magnet didekatkan dengan kutub selatan dan kutub utara, maka akan tarik-menarik. Selanjutnya, kita mengenal jenis-jenis bahan magnet. Ada dua jenis bahan magnet. Yang pertama, bahan magnetik. Dan yang kedua, bahan non-magnetik.
Bahan magnetik atau disebut juga feromagnetik. Feromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contoh bahan feromagnetik adalah seperti baja, besi, nikel, dan kobalt. Bahan feromagnetik sangat kuat. Itu artinya ketika bahan tersebut didekatkan dengan sebuah magnet, maka langsung tertarik oleh magnet itu. Yang kedua, bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik ada dua. Yang pertama, paramagnetik. Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contoh bendanya yang pertama adalah tembaga. Yang kedua, aluminium. Dan yang terakhir adalah platina. Benda-benda tersebut apabila didekatkan dengan sebuah magnet akan tertarik namun tidak begitu kuat. Berbeda dengan benda magnetik. Benda non-magnetik yang kedua adalah diamagnetik. Diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Contoh benda diamagnetik adalah emas, seng, plastik, dan masih banyak lagi. Benda diamagnetik apabila didekatkan dengan sebuah magnet, maka akan menolak atau tidak akan menempel pada sebuah magnet tersebut. Selanjutnya, apakah kalian sudah pernah melihat magnet di sekitar rumah atau di benda-benda tertentu? Yuk kita belajar tentang benda-benda yang mengandung magnet. Yang pertama adalah sebuah kompas. Di dalam kompas terdapat magnet jarum yang menunjukkan kutub utara dan kutub selatan, atau biasa digunakan sebagai petunjuk arah utara dan selatan. Benda yang kedua adalah gunting jahit. Di dalam gunting jahit terdapat sebuah magnet di bagian ujung gunting. Magnet di dalam gunting bertujuan untuk mengambil jarum yang terjatuh di lantai. Selanjutnya, kulkas atau lemari pendingin. Pintu kulkas mengandung magnet sehingga ketika kita tutup akan langsung tertarik oleh badan kulkas atau lemari pendingin. Benda yang selanjutnya adalah speaker atau pengeras suara. Di dalam speaker terdapat magnet. Selanjutnya adalah alat pengangkut besi yang besar. Di situ terdapat magnet yang besar yang dapat menarik benda-benda yang mengandung besi untuk dipindahkan ke suatu tempat. Selanjutnya adalah palu. Di ujung palu terdapat magnet yang berfungsi untuk mengambil paku yang terjatuh. Nah, itulah beberapa contoh benda-benda yang mengandung magnet. Coba kalian cari tahu lagi benda-benda apa saja yang mengandung magnet ya. Untuk lebih memahami tentang magnet, kita saksikan video berikut ini ya.
kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam bentuk magnet. Yang pertama, magnet U berbentuk seperti huruf U. Yang kedua, magnet bar berbentuk balok. Yang ketiga, magnet silinder atau magnet tabung. Yang keempat, magnet ladam atau disebut juga magnet tapal kuda. Dan yang terakhir adalah magnet jarum, berbentuk panjang seperti jarum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat magnet. Sifat magnet yang pertama adalah magnet dapat menarik benda tertentu. Coba perhatikan, sebuah magnet bisa menarik sebuah paku atau menarik besi. Namun, sebuah magnet tidak dapat menarik sebuah kertas atau menarik sebuah ballpoint atau plastik. Sifat magnet yang kedua, magnet dapat menembus benda. Benda yang dapat ditembus oleh magnet adalah benda yang tipis. Seperti contoh, di sini ada sebuah kertas sebagai penghalang antara magnet dan benda yang akan ditarik magnet. Coba perhatikan. Sebuah paku kita tutup, lalu paku akan menempel pada magnet meskipun terdapat penghalang. Sifat magnet yang ketiga adalah magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Namun, dalam bahasa Inggris disimbolkan dengan huruf N, North, yang dalam bahasa Indonesia artinya utara. Sedangkan S, South, atau dalam bahasa Indonesia yang berarti selatan. Ini menunjukkan bahwa N adalah menunjuk kutub utara dan S menunjukkan kutub selatan. Sifat magnet yang selanjutnya adalah apabila kutub yang senama didekatkan akan tolak-menolak. Ketika kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka mereka akan saling tolak-menolak. Namun sebaliknya, apabila kutub selatan kita dekatkan dengan kutub utara, akan langsung tarik-menarik. Itulah tadi tentang sifat-sifat magnet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet atau disebut benda magnetik dan benda-benda yang tidak bisa ditarik magnet atau benda non-magnetik. Untuk yang pertama, di sini ada sebuah gelas atau sebuah kaca, kemudian saya dekatkan dengan sebuah magnet. Ternyata kaca tidak mau menempel dengan magnet. Itu artinya bahwa kaca termasuk benda non-magnetik. Selanjutnya di sini ada sebuah karet. Saya akan dekatkan dengan sebuah magnet. Namun karet itu tidak menempel. Berarti karet termasuk benda non-magnetik. Di sini ada sebuah jarum pentul. Nah, ketika saya dekatkan dengan sebuah magnet, akan langsung menempel. Itu artinya jarum pentul termasuk benda magnetik. Benda yang selanjutnya, pemotong kuku. Ketika kita dekatkan dengan magnet, pemotong kuku akan langsung menempel pada sebuah magnet. Itu artinya pemotong kuku termasuk benda magnetik. Selanjutnya, di sini ada sebuah kain. Sebuah kain apabila kita dekatkan dengan sebuah magnet, kain tidak mau menempel pada magnet. Itu artinya kain termasuk
termasuk benda non-magnetik. Selanjutnya ada sebuah paku. Ketika kita dekatkan dengan sebuah magnet, paku tersebut akan menempel dengan sendirinya dengan magnet. Itu artinya paku termasuk benda magnetik. Ada lagi potongan besi. Kita dekatkan dengan sebuah magnet, potongan besi langsung menempel. Itu artinya besi termasuk benda magnetik. Selanjutnya sebuah spidol. Kita dekatkan dengan sebuah magnet, namun spidol tidak mau menempel. Itu artinya spidol termasuk benda non-magnetik. Benda yang selanjutnya sebuah plastik. Ketika didekatkan dengan sebuah magnet, plastik tersebut tidak mau menempel. Itu artinya plastik tergolong dalam benda non-magnetik. Untuk selanjutnya di sini ada sebuah kunci sepeda motor. Coba kita dekatkan dengan magnet. Ternyata kunci tidak mau menempel. Itu artinya kunci ini termasuk benda non-magnetik. Dan yang terakhir adalah sebuah kertas. Sebuah kertas ketika kita tempelkan dengan magnet, kertas tersebut tidak mau menempel. Benda-benda yang termasuk benda magnetik dan benda non-magnetik. Nah, itulah tadi penjelasan tentang magnet. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.